Pemirsa Klapos Sukacita yang Allah cintai dan berkati, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-10. Mari kita satu dalam doa meminta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan dan mengentarkan saya dan pemirsa untuk ada dalam jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur bahwa atas kasih sayang dan cinta Tuhan, Engkau Allah tetap setia untuk menyajikan santapan rohani bagi kami untuk kami nikmati, supaya kami tidak mengalami kelaparan dan kehausan, tetapi kami selalu dikenyangkan oleh santapan rohani dan minuman rohani yang senantiasa menjadi bekal dalam menghentarkan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dan hamba yang Engkau Allah percayakan, Tuhan lengkapi hamba dengan hikmat dan pengetahuan wawasan tentang firman-Mu. Dan mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 12 ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-10. Ayat 7 mengatakan kepada kita, "Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Ulangan pasal 12 ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-10 diberikan tema untuk kita sekalian. Dalam segala hal usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Maukah kita mendapati berkat yang berasal dari Tuhan? Ataukah berkat yang selalu kita dapati dalam perhitungan kita bahwa kekuatan, kesehatan, bahkan setiap kepercayaan yang diberikan bagi kita oleh sesama dalam pekerjaan dengan jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, itu adalah usaha kita. Kalau sedemikian pikiran kita seperti itu, semuanya akan sia-sia. Ia mengatakan kepada kita untuk kita memperoleh makanan, Ia akan sediakan bagi kita. Itu dapat kita lihat pada Yesaya pasal 55 ayatnya yang pertama. "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Pemirsa yang diberkati Tuhan, ini ajakan Allah memberikan dan menyediakan dengan cuma-cuma. Makanan rohani dan minuman rohani Ia berikan untuk kita, kita akan hidup. Jangan kita berpikir untuk mau mendapati makanan jasmani yang akan menghentarkan kita untuk kuat dan sehat dan senantiasa akan melangkah dan beraktivitas dan pasti akan dikatakan umur panjang. Tapi yang memberikan umur kita panjang dan kuat adalah makanan rohani. Sehingga pada Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-7, "Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu." Berarti di tempat kediaman Allah, baitnya yang kudus dan suci, Sion, tempat Ia bertakhta, tempat Ia ada. Dan sebagaimana bagi kita, anak-anak Tuhan, datang dan mencari wajahnya selama wajahnya masih bisa untuk ditemui, maka kita akan mendapati makanan yang Tuhan sajikan, Tuhan berikan bagi kita. Kita menerima berkat dan janji yang Tuhan berikan. Ada sukacita apabila kita mengimaninya dengan sungguh. Maka perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan sisi kehidupan keluarga kita yang selalu mau mencari Tuhan, kita tidak akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Walaupun dunia menaburkan kesusahan, dunia memberikan berbagai macam gejolak-gejolak yang akan mempengaruhi iman kita, tapi kalau kita tetap teguh dan percaya kepada Tuhan sebagai sumber pohon berkat, maka semuanya Ia akan sediakan. Dan tidak ada mustahil, janjinya dahulu, sekarang, dan akan datang. Selalu ya dan amin. Sebab itu, marilah kita tetap mencari Tuhan, dan kita percaya bahwa yang Tuhan berikan
semuanya baik. Sebagaimana Allah mengentarkan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, mereka taat dan setia mencari Tuhan. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Bahkan dalam perjalanan mereka untuk selalu harus berbuat baik, itulah satu syarat persyaratan yang Allah inginkan, melakukan hukum Tuhan, yang selalu mau mendengar suara Tuhan. Bahkan juga kehidupan mereka akan tetap berjalan pada tempat perhentian dan memiliki milik pusaka yang Tuhan akan berikan kepada mereka, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Oleh sebab itu perjalanan mereka akan selalu dihentarkan. Sama demikian juga kepada kita. Perjalanan kita ini Tuhan akan hentarkan. Kita ini adalah bangsa umat kepunyaannya. Karena kita percaya kepada Kristus, maka dengan sendirinya kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah umat kesayangannya, umat bangsa Israel yang ada di mana saja berada. Ketika kita tetap taat dan setia kepada Dia, Dia akan memberkati setiap usaha kita apabila kita datang dan berseru kepadanya. Menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kekurangan dan penderitaan, tapi berkelimpahan-kelimpahan dan berkecukupan yang Tuhan berikan sesuai dengan iman yang kita minta di hadapan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Ajarlah kami untuk tetap bersandar kepada Engkau, karena Tuhan adalah sumber pohon berkat yang akan senantiasa memberkati kami dalam segala hal usaha kami. Apapun Tuhan memberkati kami. Yang saat ini usaha kami sedang goyah, bahkan dalam pekerjaan kami yang sedang terganggu dan lain sebagainya, ekonomi kami, Bapa, Engkau adalah sumber pohon berkat. Karena kepada siapa kami mengadu dan kami memohon kalau bukan kepada Engkau yang adalah sumber pohon berkat yang mengangkat kami dari setiap lumpur-lumpur kesusahan dan penderitaan. Berikan kami ketenangan dan kelegaan lewat santapan rohani dan minuman rohani yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Maka ajarlah kami untuk tetap mencari wajah-Mu selama wajah-Mu masih bisa untuk ditemui. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.